Gue takut orang lain patah hati sama apa yang udah gue lakukan. Sampai akhirnya gue tahu ternyata dia udah punya orang lain di sana. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin baru saja keluar sebuah film Indonesia terbaru karya Adrianto Dewo, di mana diputar di bioskop online. Judulnya adalah One Night Stand. Film ini sendiri dibintangi oleh beberapa tokoh, yakni Mas Jordi Pranata, Putri Marino, Elang L. Gibran, Agnes Naomi, dan masih beberapa banyak aktor lainnya dan aktris lainnya. Sekarang sudah bergabung dengan saya teman Kongko BB69, yakni Mas Bram Herlambang. Apa kabar, Mas? Halo Mas Tewan, kabar baik. Thank you udah diundang lagi nih buat ngobrol Sehat ya. di salah satu film yang lagi banyak dibicarain ya. Iya, dari judulnya aja cukup menggoda. One Night Stand. Yang 17 biasanya plus itu lagi. yang biasanya itu 17 plus, di mana pembukaannya pun langsung 17 plus. Ya, cukup kaget. Jadi jangan ditonton bersama keluarga di depan ruang tonton Benar. tamu. Oke. Nah, pas waktu pertama kali film ini akan dirilis, istilahnya ada ekspektasi atau bayangan nggak ini, wah ini dari judul ini kira-kira filmnya akan seperti ini atau gimana? Eh, Ekspektasi saya sih cukup bukan tinggi ya, tapi saya cukup tertarik untuk melihat ini karena menurut saya tipe-tipe genre romantis itu masih cukup menyenangkan buat kita. Apalagi dengan judul One Night Stand itu kan sebetulnya secara premis awal ya, kalau kita bilang secara kita penonton itu pasti kita sudah punya ekspektasi, sudah tahu konfliknya akan seperti apa, cuman kan permasalahannya adalah apakah konfliknya itu adalah dari malam itu atau sesudah malam itu. Kan biasanya tipe-tipe apa ya, kejadian one night stand itu apakah mereka malam itu adalah sebagai puncak dari semuanya, artinya mungkin bisa jadi bridging story-nya, atau malam itu adalah awal dari sebuah masalah yang akhirnya bergulir di hari-hari berikutnya. Itu sih sebenarnya ekspektasi yang saya pengen tahu, konfliknya kemana nih, pembangunannya akan seperti apa, itu sih di awal. Hmm, hmm. Nah, jujur nih, saya sendiri cukup berekspektasi dan saya ngebayangin awalnya ini adalah mengenai kisah cinta dua insan, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan judulnya, One Night Stand. Tapi ternyata itu setelah saya nonton, dalam arti memang mendapatkan kisah asmara dari dua karakter utama, tapi ternyata itu bumbu-bumbunya ini cukup mengena nih, dalam arti dari istilahnya, kan dia kan kisahnya itu kan sang tokoh utamanya itu kan si Ara itu, dia itu harus pergi ke Jogja, di mana itu dalam satu hari itu dia harus menghadiri yang satu pemakaman, yang satu pernikahan. Itu kan udah Paradoks dua ya. sangat-sangat paradoks. Yang satu sedih harus berpisah, yang satu harus bersatu. Nah, ini kan cukup menarik nih, dalam arti dan ini pun dikemas sebagai, saya bisa bilang itu road trip yang one day-nya itu juga diperlakukan seperti misalnya salah satunya itu yang terkenal adalah film trilogi dari Before ya, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Nah, ini dikemas seperti ini nih, dan menurut saya cukup surprise ya, di atas ekspektasi saya sih, karena saya nggak nyangka ada mendapatkan hal-hal lainnya itu selain romantisme daripada dua karakter ini nih, Mas. Gimana, Mas? Jadi Setuju nggak, Mas? Kalau Mas? saya setuju sih. Artinya memang saya sih malah memandangnya gini, Mas. Banyak kemudian kejadian-kejadian lain, tapi semuanya adalah apa ya? Adalah kejadian atau kemudian puzzle yang memang disiapkan untuk membentuk sebuah big picture di akhir, yang kemudian ini membangun cerita Baskara dan Lea gitu loh. Even yang kemudian kisah dari tante, sebentar saya catat tadi, kisah dari tante Mia dan juga Om Rendra, terus kemudian ada selingkuhannya Johan, itu menurut saya itu cukup membangun bagaimana seorang Baskara akhirnya menemukan lagi atau melihat bagaimana salah satu contoh love affair yang
yang mungkin tidak dijalankan dengan sepenuh hati gitu loh. Ketika Baskara juga ada di kondisi yang limbung ya antara dia hubungannya bagaimana dengan pacarnya yang pernah menyelingkuhi gitu loh. Tapi buat saya malah kebalikan dari Mas. Kalau Mas tadi bilang paradoks dengan dua fakta menyedihkan dan menyenangkan, saya melihat di ketika kematian Tante Mia itu sebetulnya that's no big deal for Baskara gitu loh. Baskara tidak terlalu merasa kehilangan, ini kemudian hanya event yang lewat di kehidupan dia yang ternyata memang punya banyak rentetan value lain ya yang akhirnya membuat Betul, betul. kesadarannya berubah. Tapi Baskara tidak artinya tidak harus, ini kita bicara karakter ya, bukan faktor. Artinya Baskara secara karakter tidak harus men-switch perasaannya ketika habis sedih, malamnya dia harus senang ketemu dengan pasangan yang menikah di pantai itu. Itu tapi menurut saya ya. Jadi menurut saya memang semua masih linear membangun vibe atau membangun cerita Baskara untuk sampai di ending dari film ini sih, Mas. Oke. Sebenarnya sih mungkin ya. Dalam arti saya nggak tahu nih. Mungkin apakah karena emosi daripada si Ara ini di sini digambarkan nggak terlalu gimana. Tapi kalau kita ketahui itu bahwa si Ara ini kan termasuk tanda kutip ini anak, istilahnya bisa bilang anak kesayangan daripada sang om ya. Dalam arti kan. Dan istilahnya sang tante di mana bahkan sampai anak kandungnya pun itu merasa cemburu dalam arti benar kan dalam arti nah seharusnya itu sih harusnya sih dia ini setidaknya itu ada istilahnya mungkin tidak sesedih yang istilahnya kehilangan keluarga yang sangat-sangat dekat mungkin karena udah lama sekali nggak pernah ke situ kan nggak pernah ketemu tapi saya dulu pernah dekat mungkin seperti itu tapi Benar. mungkin ini yang saya tekankan adalah kita sebagai penonton bisa disajikan mengenai dalam arti perpisahan persatuan nah itu tuh terus habis itu harus melepas dan harus menggenggam seperti itu kalau yang saya dapat sih dan dari sini pun saya banyak bagi saya ini cukup banyak ya tadi Mas Bram juga bilang apa ternyata itu uh, ada istilahnya ada bumbu-bumbu selingkuh. Iya, ada Om Johan ya di situ ya. Iya ada si Om yang cukup mungkin istilahnya dia penampilannya cukup trendy istilahnya kita bilang ya dalam arti ya gondrong segala macam itu dalam arti. Nah ini cukup menarik sih karena gini berarti sang tante ini saya tadi yang lucu gitu sempat diomongin bahwa ya mungkin aja ya jodohnya itu si Om Johan. Nah itu kan agak-agak bagi kita jadi mikir nih loh sebagai suami misalkan kalau dia tahu nih istri itu masih mencintai istilahnya pacar lamanya tapi kok bisa sabar tetap istilahnya tetap setia nih dalam arti bahkan anaknya pun sampai benci istilahnya tapi ini sang suami pun sampai sampai istilahnya pemakamannya pun masih merasakan heartbreaking ya istilahnya masih merasakan kehilangan. Nah kalau Mas Bram sendiri ini melihat peristiwa itu gimana? Apakah itu suatu yang bodoh? Apakah cinta itu buta atau love is full? Istilahnya apa gimana? Apa cinta itu membuat nalar manusia itu kadang-kadang itu hilang? Apa gimana nih, Mas? Saya nggak tahu apakah saya kurang teliti rangkaian cerita dari Rendra dan juga Mia, tante Mia yang meninggal itu. Tapi kalau kita berandai-andai gitu ya, itu akan cukup banyak alasan sih Mas. Apakah kemudian Rendra cukup mencintai tante Mia gitu misalkan, atau misalkan mereka beranggapan ketika ini klasik ya, ketika bicara soal perpisahan itu kan akan sangat banyak faktor yang membuat pasangan tidak berpisah. Misalkan dia punya anak yang masih harus dibesarkan bersama, menjaga sang anak, atau kemudian bisa jadi mungkin karena kemiskinan, ada banyak cerita soal itu. Nah, yang menarik di sini menurut saya adalah yang dikatakan Rendra ketika Baskara masuk ke ruangan melukisnya, ternyata itu kan adalah lukisan mobil yang sudah hangus terbakar dan ada perempuan yang lagi jalan menghindari mobil itu kan. Yang kata, tolong koreksi kalau saya salah,
yang dia bilang, ini lukisannya udah nggak gue garap, udah nggak saya garap dari 2 tahun lalu ketika saya tahu Mia sedang sakit. Artinya, apakah ini kemudian pertanda seorang Rendra pada saat itu sudah mengetahui bagaimana, atau istrinya sudah berselingkuh, punya pria lain begitu, dan dia menyindir lewat lukisan. Kita juga tidak tahu, tapi artinya seakan-akan lukisan itu adalah gambaran, menurut saya sebagai penonton sekali lagi, itu adalah gambaran bagaimana kemudian Rendra juga mensuarakan kegelisahannya untuk menyelesaikan kali ya permasalahannya, walaupun dia tidak tahu di kemudian hari ini akan sakit dan berujung pada meninggal gitu loh. Saya melihatnya sih seperti itu, Mas. Hmm. Ya mungkin aja sih dalam arti awalnya itu gimana, terus tapi dia tahu istrinya jadi sakit parah, jadi dia itu malah jadi istilahnya berubah, istilahnya gitu ya, istilahnya Bisa. sakit hatinya itu terkalahkan dengan cintanya dalam arti. Asik. Karena ya tadi itu mungkin tadi itu si tante itu merasa true love-nya itu terhadap Johan. Nah, tapi si omnya ini, si Rendranya ini, true love-nya itu terhadap ya istrinya ini, walaupun dia selingkuh, istilahnya bahkan bukan selingkuh sih ya, selingkuh hati mungkin ya, kita ngomong selingkuh perasaannya, dia nggak mungkin, nggak tahu secara fisik mungkin masih suka nelpon kan katanya ya segala macam ya. Nah, ya kita anggap selingkuh deh, walaupun selingkuh dia tetap bisa forgive dan mungkin menutup mata. Mungkin nggak forget tapi menutup, seolah-olah menutup mata, istilahnya seperti itu sih. Ini sih cukup menarik sih dalam arti. Dan ini akhirnya kan ya gambaran, ya itu gambaran perjalanan cinta dalam arti yang mungkin ada nih ya Mas ya. Bisa karena semua hal mungkin ya, walaupun seorang Baskara itu kan tipenya kayak cocok logi banget ya. Dia tidak percaya kebetulan kan. Jadi Betul. tapi ya kita juga tidak bisa menebak bagaimana kisah Rendra dan Mia sebetulnya menurut saya. Si Baskara nggak setuju dengan suatu kebetulan, tapi kebalikan dengan si Lea yang bilang itu kebetulan. Maksudnya kebetulan dia ada di tempat ini, kebetulan dia ini ketemu, kebetulan dia ini lagi hatinya kosong, kebetulan ada yang ngisi. Maksudnya mungkin kayak seperti itu, kebetulan. Ya itu sebenarnya sih kalau dibilang-bilang antara kebetulan nggak kebetulan ya. Kecuali kalau cocok logi kali ya. Cocok logi. Kebetulan minum air mineral merek tertentu, kebetulan tiba-tiba dapat ini dapat hoki, dapat SDSB, jadi harus minum air mineral tertentu kali ya supaya dapat SDSB. Cocokologi. Oke, nah selain tadi mengenai kehidupan si Om Rendra, kira-kira hal apa lagi nih yang Mas Bram bisa temukan menarik nih di dalam film ini? Menarik ya pasti adalah tokoh utama ya. Bagaimana kemudian sosok Lea itu kehilangan bapaknya. Tapi ini sih maksud saya sosok Lea itu cukup dalam gitu loh. Bagaimana kemudian dia akhirnya berpindah-pindah tempat. Karena kan sebetulnya kalau kita bicara soal Lea yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia seakan-akan bisa hidup, misalkan dia cerita di Sumba 2 tahun tanpa persiapan, dia bisa bangun pagi pengen kemana, dia berangkat gitu kan waktu di bandara pertama ketemu sekarang. Jadi menurut saya berkesimpulan bahwa ini ingin menggambarkan bagaimana tren anak muda zaman sekarang yang mungkin tidak terlalu terikat gitu loh. Karena sangat banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang menggunakan apa ya, you only live once gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya membuat semua anak muda atau banyak mayoritas anak muda yang rasanya ya gue pengen seneng, gue pengen apa ya gue lakukan sekarang, gue nggak tahu besok gue masih bisa melakukan atau enggak. Sebenarnya kan konsep itu yang cukup terrepresentasikan dari sosok Lea gitu loh, tanpa kita mengetahui ternyata dia ditinggal bapaknya, dia kemudian hidup di Sumba menceritakan, ya gue pengen tahu hidup sendiri tanpa ada keluarga, tanpa ada teman curhat dan segala macam, seperti yang dikatakan bapak gue tidak bisa berkomitmen dan tidak bisa hidup dengan orang lain misalkan. Itu sih menarik sih ya, artinya ternyata film ini tuh cukup membangun banyak kepingan-kepingan yang akhirnya bisa kita satukan gitu loh di beberapa spot. Jadi menurut saya itu sih
Jadi kayak nontonnya walaupun ini sebenarnya kita bilang ringan, premisnya sebenarnya udah ketebak, kayak harus ngikutin, oh ini loh, ini nanti nyambungnya kemana loh gitu. Oke. Menyambung tentang istilahnya apa ya, prinsip Hmm. you only live once. Nah, menurut Hmm. Mas Bram itu sendiri gimana prinsip itu? Harusnya bagaimana istilahnya? Gak, waduh, susah sih. Ini tuh, tapi itu prinsip ya, artinya itu pilihan lah. Saya punya beberapa teman yang begitu ya, dia bisa tinggal di Jakarta, tapi terakhir misalkan saya tahu dia tinggal di Bali gitu karena alasan A dan segala macam. Tinggalkan kehidupan atau kerjaan yang mapan untuk kemudian dia mengejar, oke, gue mau jadi traveler, gue mau jadi content creator misalkan. Nah, zaman sekarang kan sangat memungkinkan gitu loh, anak-anak zaman sekarang, apalagi kalau Mas tahu milenial, teman-teman kelahiran 90 2000 itu akan cukup cukup cepat berganti berpindah kantor misalkan, atau misalkan mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain, jenjang karirnya mereka akan lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Jadi menurut saya itu pilihan hidup, itu kemudian uh, prinsip yang muncul karena memang tantangan zamannya seperti itu, dan itu cukup terwakilkan oleh sosok Lea menurut saya, orang yang rasanya nggak terlalu mikirnya ribet. Kalau kalau kita kan bicara soal kemapanan, kita bekerja, kita hidup kan mencari sesuatu yang stabil gitu kan. Hmm, Nggak usah hmm, jauh-jauh, misalkan kita berpikir, oh gue akan ke Sumba, gue akan ke mana misalkan Bali gitu. Jangan kan ngomong pindah ke sana dan tinggal di sana. Buat kita yang pekerja itu, cuti aja susah gitu loh. Atau teman-teman mau ke Jogja deh, tadi kita bilang mau ikut film Jeff. festival gitu. Hmm, Wah kita nggak bisa nih, nggak bisa cuti nih dan segala macam. Nggak usah jauh-jauh lah kita berangan-angan, wah gue mau pindah hidup tenang, dekat dengan alam misalkan. Generasi saya dan generasi Mas mungkin akan susah, tapi ternyata generasi-generasi yang baru, yang sekarang, mereka sangat mudah. Tapi ya sekali lagi itu pilihan dan menurut saya tidak salah sih. Dan itu cukup cukup mungkin itu yang cukup digambarkan dan juga untuk menarik magnet kali ya, hmm, ke hmm, terutama penonton-penonton muda, saya kira sih gitu. hmm. Ya, sebenarnya sih kalau kita sih hidup kan tiap hari ya. Sedangkan kalau misalnya kalau mati baru sekali. Itu kalau uh, menurut saya seperti itu sih. Tapi di satu sisi itu mungkin ya itu kan cuma mengenai bahasa, tapi maksud mereka kan mungkinnya seperti itu ya, lu cuman hidup cuman sekali, saya ya lu bakal hmm, mati, hmm, habis itu mati lu jangan sampai menyesal atau suatu saat itu tiba-tiba lu istilahnya nggak bisa kemana-mana mana lagi karena satu dan lain hal, jangan sampai lu merasa aduh gue belum melakukan ini nih, aduh gue kenapa waktu itu gue nggak begini, atau misalkan kalau dalam hal cinta, aduh kenapa gue nggak waktu itu nggak istilahnya regret waktu itu, kenapa gue nggak memberanikan diri untuk bilang ya gue sayang malu misalnya seperti itu iya ya, ya, bukan seperti itu declare tentang declare. perasaan ya. Nah akhirnya itu nyesel deh tuh istilahnya, aduh gue nggak ketemu segala macam, atau Iya. paling gampang itu misalnya kan bertemu dengan seorang asing nih istilahnya, yang misalnya ada percikan gitu dalam arti aduh kenapa ya kok gue nggak memberanikan diri untuk kenal sama dia nih. Nah itu kan satu banding mungkin ya, mungkin ini kesempatan sekali seumur hidup nih dalam arti kan kita Hmm, nggak bakal tahu lain waktu akan ketemu apakah akan ketemu lagi dengan dia apa enggak, seperti itu sih. iya. Dan di satu sisi itu ini juga bagusnya adalah mungkin risk taker kali ya, berani saya membangun mental risk taker yang lebih lebih berani keluar dari zona amannya kali ya. Walaupun di Hmm. satu sisi memang terkadang kalau misalnya kalau kalau tidak matang kesannya itu tergesa-gesa. Tapi di satu sisi ya ya itu lebih berani keluar dari zona nyamannya untuk mencoba hal-hal baru, baik di segala bidang sih, menurut saya sih seperti itu sih. Tergantung, sekali lagi sih menurut saya tergantung perspektifnya ya, bagaimana misalkan generasi X gitu melihat teman-teman generasi Y atau generasi milenial itu cukup mudah mengatakan bahwa oh ini bukan passion gue misalkan, oh cukup mudah mengatakan oh gue nggak nyaman di satu tempat dan mereka punya pilihan untuk pindah ke tempat lain. Artinya saya tidak mau kemudian menyalahkan itu, tidak, tapi tantangan zamannya yang juga berbeda dan membentuk pola yang baru, apalagi
ya digital. Mereka terbiasa dengan sosial media yang semuanya cepat, yang semuanya punya pilihan gitu lah. Jadi itu sih juga membentuk ini sih Mas, maksudnya membentuk prinsip generasi gitu loh. Nah, apakah itu salah? Menurut saya tidak. Mereka punya tantangan sendiri, mereka mungkin lebih cepat untuk reach out apa yang mereka inginkan. Apalagi kalau Mas sebutkan tadi soal bagaimana mereka lebih berani menjadi risk taker, itu cukup tergambarkan sih ya menurut saya pada sosok Lea dan juga Baskara yang rasanya ini menurut saya sebagai penonton ya, tiba-tiba kayaknya mereka dari awal udah tahu deh bahwa mereka itu mau mau bukan ngapa-ngapain ya, tapi paling tidak mereka rasanya tahu mereka akan punya something affair gitu loh di perjalanan ini atau karena menurut saya dari awal mereka sudah saling nyaman, cerita di bandara sudah panjang lebar untuk seorang stranger ya, apalagi apalagi dimulai dengan pertemuan yang Baskara ya, gue ini nih dari ini ponakannya ini gitu kan. Itu kan rasanya kalau kayak gitu ada awkward moment nggak sih biasanya gitu kan. Ini rasanya mereka sudah selancar itu untuk bercengkrama, bercerita di jalan mereka ini. Terus jadi rasanya menurut saya memang digambarkan dua sosok ini paham bahwa arahnya mereka bertemu ini akan kemana. Bukan lagi menebak dan di tengah jalan, oh kayaknya gue sikat kali ya ini ya, gitu nggak gitu gitu. Oh itu kalau Mas mikirnya gitu. Nah ini sebenarnya ini akan apa berhubungan dengan pertanyaan saya berikutnya sih. Tapi Mas udah membawa Oke, seperti ini. Nah jadi gini. bridging tadi bridging. Bridging. Oke. Itu sudah direncanakan ternyata kita ya. Oke. Eh, Kalau gitu menurut Mas gimana nih? Apakah Mas percaya ke dalam arti tadi itu cinta? Ini kan kita ngomong kan cinta satu malam nih. Kita ngomong Oke, nggak tahu ini kita ngomong cinta, nggak tahu ini perasaan suka kita bilang suka lah. Kalau cinta itu kan terlalu dalam kali ya. Uh, uh, Percaya gak istilahnya seseorang itu bisa timbul rasa suka dalam istilahnya dalam satu hari yang tadi itu bukan intim sih, dalam satu hari yang bersama berdua, walaupun awalnya itu tidak menduga apa-apa nih, sebenarnya mereka itu awalnya nggak menduga. Kalau itu sih kalau kalau Mas kan tadi berpikir bahwa ini kemungkinan ini mereka udah ada istilahnya terbersit nih, tapi kalau bagi saya justru ini adalah rasa suka yang istilahnya terbangun secara tidak direncanakan. Itu kalau menurut saya sih. Kalau menurut Mas gimana, Mas? mungkin banget sih Mas, buat saya. Hmm. Apalagi dengan, saya nggak tahu apakah ini tergambarkan juga di Baskara atau tidak, tapi menurut saya ketika pemahamannya adalah dia bertemu di satu hari, setelah itu selesai, ya akan sangat mudah kemudian untuk membakar spark-spark yang muncul atau membakar apa ya api-api kecil yang muncul gitu loh, karena pasti tidak akan ada kelanjutan ya kan kalau kita berpikir secara logika konstruksi berpikir ya kalau dari plot itu ya, tapi kemudian saya pikir Baskara pun datang ke sana dengan kondisi yang bimbang gitu loh, kan kalau anak muda bilang mendekati orang yang sedang patah hati itu sebetulnya atau Lebih gampang. lagi itu lebih gampang gitu loh, tinggal kemudian bersikap sedikit sarakannya kita bangun kembali bangunan yang ada. Kan gitu. Nah, Jangan-jangan bukan konon nih. Jangan-jangan nih apa strateginya Mas Bram nih selama ini nih. Aduh. saya cuma tahu dari Twitter, suka baca thread-thread yang panjang-panjang itu Oh, loh. Twitter. Cukup Oh, dijelaskan masa? sebetulnya. Ya, Lanjut nanti, aja. nanti saya akan ngomong secara pribadi dengan pasangan Anda. Loh, jadi gitu. Enggak, tapi menurut saya Baskara Iya, datang iya, iya. cukup Oke. dengan kebimbangan gitu loh. Kebimbangan dan Hmm. ternyata dia mendapatkan lawan bicara yang cukup aktif, mencoba memberikan sudut pandang lain. Kalau saya melihat Lea cukup cukup memberikan banyak sudut pandang baru yang ternyata oh kayaknya gue sevisi deh sama orang ini. Oh kayaknya benar juga ya, apa cara pandang Lea oh cukup bisa menyelesaikan masalah gue ya. Saya melihat begitu seorang Baskara. Jadi sangat mungkin sekali orang yang dalam kondisi limbung begitu untuk bisa jatuh hati ketika ketika satu
premisnya adalah dia menemukan sesuatu yang dia cari dalam liburan itu. Kedua ya karena itu short vacation, yang artinya dia tidak harus berpikir tentang resiko kalau dia mengambil tindakan dalam dalam rentang 1 hari itu. Saya sih berpikirnya ke sana ya, dari yang saya tonton ya. Nah ini kalau menurut saya pribadi nih ya, penggambaran daripada Om Rendra ini sebenarnya merupakan penggambaran dari Baskara juga nih. Kenapa? Karena kedua orang ini mempunyai istilahnya wanita idaman yang ternyata ini hatinya nyangkut di pria lain. Si Baskara kan wanita idamannya itu kan udah punya pacar, tapi istilahnya ya istilahnya menjadikan Baskara itu cuma sebagai bumper atau istilahnya cuma buat teman TTM doang. Nah, itu cukup menarik sih kalau menurut saya nih. Kok ini menggambarkan ini apakah karena dia melihat seperti itu jadi istilahnya digambarkan nanti jangan-jangan gue mirip nih sama dia nih, akhirnya dia ngambil keputusan istilahnya cobalah gue membuka hati dengan yang lain istilahnya move on. Nah, cukup menarik sih ini. Terus habis itu kan tadi itu kan apakah si Lea itu masuk di kala hati yang kosong atau memang dalam arti mungkin nggak sih kalau menurut Mas Bram ini misalkan kalau tampak kekosongan itu ini saya bisa nyangkut nih. mungkin aja. Ya menurut saya agak susah ya mengira apakah kemudian bisa berhasil atau enggak gitu loh. Tapi ketika misalkan kita punya teori-teori liar gitu kan, apakah ini mungkin bisa terjadi? Jadi ya saya sih malah berpikir enggak ya, melihat dari sosok Baskara yang sebetulnya dia orang cukup kuat dan cukup punya pendirian gitu loh. Ketika dia bicara soal dia punya pasangan dan pasangannya melungkuhi aja dia masih bisa untuk bertahan. Nah, seandainya mungkin dia punya hubungan yang lebih ideal gitu di Jakarta, saya rasa dia bukan tipe yang akan membuka celah atau membuka cheating dalam quote unquote ketika ada celah gitu loh. Jadi ketika misalkan dia hubungannya baik-baik saja, mungkin dia tidak akan memulai hubungan di Jogja itu sih, Mas. Dari sosok Baskara ya, karena kan kita tidak diceritakan Baskara sebagai sosok yang nakal misalnya gitu. Oke, menarik. Nah, kita sekarang ini kembali lagi ke film nih dalam segi filmnya. Di sini kan film One Night Stand ini diperlakukan tadi yang seperti saya bilang itu sebagai film road trip ataupun film yang berkisah mengenai 1 hari, tapi itu dipenuhi dengan dialog rata-rata istilahnya kan ya, istilahnya. Dan hal itu kan istilahnya bagi saya ini mungkin resiko nih berarti untuk menggait penonton. Nah, kalau menurut Mas gimana nih Mas? Saya seorang Mas Adrianto Dewo itu mencoba men-treat film ini sebagai film yang banyak dialog. Berarti kalau pilihannya tidak banyak dialog gimana Mas? Mungkin kan artinya ini bukan laga ya. Kita tidak bicara laga ataupun dalam atau arti kan aksi. Biasanya kan kalau film-film drama percintaan kan tiba-tiba ada istilahnya ada konflik. Apa? Ternyata kamu sudah punya pacar di Jakarta, Cie. Atau iya nih saya ini dulu ini wah menye-menye. Tapi ini kan biasanya seperti dialog sehari-hari gitu maksud saya. Dan dialognya itu kan cukup panjang. Buat saya sih tidak masalah ya. Artinya saya malah, tapi saya nggak tahu apakah ini kemudian selera atau gimana. Tapi kalau saya secara personal gitu merasa saya cocok dengan tipe pembangunan atau building ininya ya, konfliknya dari awal gitu loh. Jadi menurut saya semua itu memang ditanamkan ke kita sebagai penonton itu secara pelan gitu loh. Bahkan bagaimana Dimas kaget ketika seorang Om Johan datang itu menurut saya juga ya walaupun agak aneh ya, kita tidak tahu siapa yang datang, ternyata Dimas yang rasanya nggak sapa-sapaan sama Baskara karena nggak suka misalkan dari kecil, yang kita tidak tahu di awal, tapi ternyata kan terjawab gitu, oh ada loh maksudnya. Jadi menurut saya hal-hal kecil itu cukup membangun banyak plot sih Mas. Gitu. Saya malah merasa, saya nggak tahu ya apakah ini karena OTT ditayangkan di platform digital,
terus kemudian waktunya pendek gitu ya. Jadi seakan-akan semuanya berasa cepat aja sih. Rasanya mungkin mengajak, ini kita bicara soal sekali lagi pengandaian, mengajak seorang Lea datang ke nikahan orang dekatnya dari Baskara itu mungkin mungkin sangat bisa terjadi gitu, apalagi ini hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi bagaimana Lea juga bisa nyaman dan rasanya bisa membawa diri di antara kerabat-kerabat Baskara, itu sekali lagi saya merasa ini seakan-akan cocok logi yang pas aja sih. Seakan-akan memang di set sekali lagi mereka sudah tahu arah dari perjalanan satu hari satu malam ini akan kemana. Gitu. Mereka di pantai, mereka minum bareng, mereka bilang, Pak, iya kan lo lebih tahu cinta, tolong ngajarin gue cinta dong. Lea kan sempat ngomong gitu kan, sekarang di pantai. Nah itu menjadi satu apa ya buat saya, jadi satu kayak titik bahwa oh ya memang kisahnya dibuat semulus dan selancar itu loh dari semua pembangunan secara pelan-pelan itu. Gitu sih Mas. Jadi saya masih cukup menikmati ya, artinya walaupun sebenarnya kita sudah bisa nebak ketika mereka datang ke bar siapa Mbak siapa itu saya lupa namanya. Tapi oh setelah dari sini terus mereka mabuk, oh udah paham arahnya kemana gitu sih. Oke, oke. Nah, sebelum kita tutup nih, menurut Mas Bram, perlu gak dibuat film mengenai Lea? Ibaratnya kayak story of Lea. Masih dalam arti penasaran nggak? Depan pakai story segala, ganti dong spin-off-nya. Cerita dari Lea. Wow, cuman ganti bahasa doang lah. Istilahnya entah itu Atau prequel, kisah Lea di Sumba atau istilahnya ya mengenai itu. Gimana? atau Lea Untold Story ya. Mungkin, mungkin. Hmm. Gimana, Menurut saya gimana? enggak. Menurut saya tidak perlu karena akan terlalu panjang kali ya. Saya tidak tahu rasanya universe NKCTHI rasanya juga mungkin mungkin sekali lagi saya tidak masuk ke sana untuk Hmm, melihat hmm, hmm, bagaimana extended story-nya gitu. Tapi hmm, menurut saya untuk cerita ini tidak perlu ada prequel misalkan menceritakan bagaimana Baskara dengan pasangannya di Jakarta atau bagaimana Lea menjadi seorang yang tough gitu. Itu menurut hmm, saya nggak perlu. Atau mungkin menjadi sequel apa ya, sequel dari bagaimana hubungan Lea dan Baskara. Menurut saya sih hmm, nggak perlu hmm, ya. hmm, Karena sekali lagi ini sebetulnya satu sisi juga melambangkan bagaimana ini menurut saya sekali lagi sebagai penonton ya, saya tidak tahu apakah ini yang value ini yang memang ingin digambarkan oleh para sinias yang membuatnya. Tapi one night stand itu kan sebenarnya menjadi satu apa ya, masih pro dan kontra gitu loh, atau kemudian orang ketika pro pun belum tentu pro 100% gitu loh. Ini menunjukkan bahwa ketika dua orang Baskara dan jika yang menjalankan one stand, itu ada dua perspektif loh yang mereka gunakan, dan itu terlihat hmm, di ending. hmm, Mostly saya nggak tahu ya, tapi yang kita pikirkan juga sebagai penonton, logikanya adalah seorang laki-laki yang melakukan one night stand itu biasanya mereka yang tidak terlalu berpikir bagaimana resikonya, karena mereka berpikir selesai di situ. Tapi biasanya perempuan itu bisa jadi dia merasakan bahwa oh ada opportunity loh untuk melanjutkan ke hubungan lebih lanjut ketika memulai dari one night stand itu, dan itu cukup tergambarkan sebenarnya di Baskara dan Lea. Lea ketika setelah mengantar Baskara dari mana dari airport. bandara, dia menangis di jalan. Satu sisi Baskara yang ternyata tidak menjadi berangkat dan meninggalkan tiket di ruang tunggu, yang kita berpikir bahwa dia akan menemui Lea, ternyata dia tidak menemui Lea, tapi dia malah ke pantai, yang artinya ini seakan-akan percaya sekali lagi menggambarkan bagaimana Baskara tidak memposisikan Lea sebagai solusi dia, tapi Lea hanya seakan-akan jadi bridging untuk solusi yang sedang dia cari. Lea itu hanya medium value yang dia temukan, yang dia butuhkan untuk hidupnya. That's why menurut saya kenapa endingnya seorang Baskara ada di pantai gitu. Saya nggak tahu apakah misalkan ini dilanjutkan mereka akan bertemu lagi
Pertanyaannya kenapa nggak kemudian Baskara ketika tidak jadi berangkat menyusul Lea misalkan untuk sama-sama ke pantai misalkan, itu kan akan muncul citra yang berbeda menurut saya, Mas. Mungkin nggak, karena ya tadi itu dia nggak nyimpan handphonenya, dalam arti itu suatu kesempatan yang bisa yang terlewatkan pas dia keluar, ternyata si Leonya udah pergi, dalam arti ya walaupun dia bisa bisa pergi ke Om Rendra dan lain-lain sih, tapi kan berarti mungkin itu digambarin pas sebenarnya gue udah nyusul tapi lu juga udah pergi naik mobil seperti itu, mungkin bukan nggak tahu nomor telepon lu seperti itu, mungkin itu istilahnya itu sebuah kesempatan yang sebuah kesempatan yang terlewati dan mungkin nanti lu akan menyesal di kemudian hari bahwa aduh kenapa waktu itu saya masih mikir-mikir ya, kenapa nggak saat itu juga saya memutuskan saya tidak jadi pergi pas jadi nggak jadi ke bandara, tapi saya ke bandara berpikir sekali dua kali, akhirnya pas saya nggak jadi pulang ke Jakarta, sang idaman hati pun dia pergi istilah gitu. Walaupun ya tadi itu secara pikiran itu kan bisa nelpon si Om Rendra, kan bisa ini, kan bisa itu, mungkin itu kalau saya sih dapatnya mungkin seperti itu sih. Seperti itu sih. Jadi saya tapi pas kan dia telat. Gimana? Tapi kan biasa gitu Mas, cowok tuh baper di belakangan, merasa sokot setelah hubungan selesai 1-2 hari lah. Sebulan. Iya, saya nah, kata kalau yang itu tuh ya. mungkin enggak apa-apa Mas Bram. Nanti mungkin saya akan mengundang Mas Bram ke Jeda Langka Podcast. Jangan lupa itu, Jeda Langka Podcast. Sekali lagi, Jeda Langka Podcast. Iya, gue merasa ini obrolannya pada like tayang nggak sih dari tadi, kayak banyak keceplosan. Aduh, nggak apa-apa Mas, puk, nggak apa-apa Mas. Kadang-kadang itu melalui film juga kita itu relate dengan kehidupan masa lalu kita. Loh, relevan ya. Relevan. Ya, ngeri kali Bapak ini. Oke, Mas Bram. Sekali lagi thank you nih Mas Bram untuk ngobrol-ngobrol mengenai film. Semoga tidak kapok karena dikulik-kulik. Nonton filmnya. Oke, nonton filmnya. Aduh. Oke, para sobat B69 nih kita udah ngomongin cukup panjang lebar nih mengenai sebuah film terbaru One Night Stand karya dari Mas Adrianto Dewo, dan tadi yang seperti saya bilang itu diperankan oleh Jordi Pranata, Putri Marino, Lang L. Gilbrand, Agnes Naomi, dan bisa ditonton di bioskop online. Cukup murah kok. Jadi jangan lupa itu bioskop online ya. Oke, terima kasih Mas Bram. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.